Dewa Medis Terkuat. Bab 27 Putriku adalah Sang Putri, bagian 2. Xiao Chen menurunkan putrinya, matanya sedingin salju. Awalnya, aku hanya berencana untuk menimbulkan masalah pada istrimu dan anakmu. Sekarang tampaknya kamu akan menjadi satu orang lagi. Ma Seng tersenyum dingin. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan melepas jasnya pada saat yang sama. Nyonya Ma mencibir. Sialan kau, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, kau pantas mati. Saat dia berbicara, Ma Seng telah melepaskan jasnya, berjalan mendekati Xiao Chen, mengangkat tangan seukuran mangkuknya, dan meninju tepat ke hidung Xiao Chen. Tetapi saat ini, Xiao Chen selangkah lebih cepat dan bergerak secepat kilat. Tangannya yang ramping dan putih benar-benar mencengkeram leher Ma Seng dan mengangkatnya di tempat. Apa? Murid semua orang mengecil dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lagi pula, dari segi fisik, kedua Xiao Chen mungkin tidak sekuat Ma Seng. Namun, Xiao Chen mengangkat Ma Seng dengan satu tangan. Wajah Ma Seng memerah dan dia terus meronta. Nyonya Ma langsung bergegas datang dengan marah. Kamu tidak boleh memukul suamiku, turunkan suamiku sekarang juga. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Chen berkata dengan dingin. Sesuai keinginanmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Xiao Chen mengepalkan telapak tangannya, terdengar suara keras, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Xiao Chen. Dia jelas bukan manusia, tapi dewa kematian dari neraka. Dalam sekejap, Nyonya Ma pingsan total. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Mengapa tidak? Kamu dan keluarga Maku besar dan berkuasa, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Lalu bagaimana kamu tahu apakah aku akan membiarkan keluargamu pergi? Nyonya Ma tersenyum dingin. Teruslah bicaramu keras. Jangan pikir kau bisa tidak takut hanya karena kau punya sedikit kungfu. Di depan keluarga Maku, tidak peduli seberapa hebat kungfumu, kau hanyalah seekor anjing. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung menghubungi nomor Tuan Chen. Aku memberimu waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit, aku akan mengusir keluarga Ma dari Jiangbei. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan mengorbankan kepalamu untuk menepati janjiku. Setelah menutup telepon, Nyonya Ma mencibir dengan lebih arogan. Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Kekuatan keluarga Maku bukanlah sesuatu yang dapat kau bandingkan. Siapa di Jiangbei yang dapat membuat keluarga Maku menghilang dalam waktu 10 menit? Aku akan menunggumu di neraka. Aku menunggumu dibacok sampai mati oleh orang-orang dari keluarga Maku dan diubah menjadi daging cincang. Begitu kata-kata itu terucap, telepon genggam Ibu Ma berdering. Ketika dia melihat ide penelepon di layar, matanya langsung berbinar. Hahaha. Ayah mertuaku yang menelepon. Hahaha. Bocah, aku akan menceritakan semuanya kepada ayah mertuaku. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan selamat hari ini. Setelah berkata demikian, dia menjawab telepon, tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, terdengar teriakan marah dari ujung telepon. Dasar jalang. Kau selalu membuat masalah bagi keluarga ibuku. Dasar jalang, kenapa kau tidak mati saja? Nyonya Ma tertegun sejenak. Ayah, apa maksudmu? Apa maksudmu? Keluarga Maku telah musnah. Keluarga Jiangbei Chen telah mengambil tindakan. Semua aset keluarga Maku telah hilang. Sudah berakhir. Keluarga Maku benar-benar tamat. Kerja keras beberapa generasi semuanya telah berubah menjadi abu hari ini. Ponsel itu jatuh tanpa suara, dan satu-satunya suara di seluruh kelas adalah raungan marah Tuan Ma yang keluar dari ponsel. Nyonya Ma benar-benar putus asa, dan semua orang juga sangat terkejut. Direktur Li menatap Xiao Chen, tubuhnya gemetar. Siapa orang ini? Satu kalimat saja dapat menyebabkan keluarga Ma, keluarga yang bernilai ratusan juta, musnah dalam sekejap. Kekuatan semacam ini benar-benar menggemparkan dan membuat hantu serta dewa menangis. Pada saat ini, Direktur Li tiba-tiba merasa sedikit beruntung. Beruntungnya, saya akhirnya menyambut Xiao Zi di taman. Jika dia terus mempersulit Xiao Chen dan benar-benar membuat Xiao Chen marah, aku khawatir saat ini, bukan Nyonya Ma yang akan menangis, tetapi dirinya sendiri. Mendengar Tuan Ma akan membunuh Nyonya Ma, Xiao Chen terlalu malas untuk terus menyerang. Dia berbalik, menggendong putrinya, dan pergi. Dia telah memperingatkan Nyonya Ma sejak lama, namun sayang, Nyonya Ma adalah seorang manusia biasa dengan mata manusia biasa pula, dan tidak dapat mengenali lelaki hebat itu. Ini bukan salahnya. Sejak ia menemukan putrinya, Xiao Chen bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu putrinya lagi. Ini adalah keyakinan yang akan ia jalankan sepanjang hidupnya, dan ini juga merupakan tanggung jawab seumur hidupnya sebagai seorang ayah. Nyonya Ma, ekspresinya menyesal.
Dia tidak bisa lagi merasakan kebencian terhadap Xiao Chen. Sosok itu bagaikan gunung yang tidak dapat dilewatinya. Pada saat ini, dia benar-benar membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena bersikap sombong dan memprovokasi Xiao Chen. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Awalnya, dia dengan sombong mengira dirinya punya uang dan putranya adalah anak terbaik di antara yang terbaik, dan tidak tahan dengan keluhan sekecil apapun, jadi dia memanjakannya setiap hari. Sekarang, setelah melihat putri Xiao Chen, dia menyadari bahwa putrinya adalah putri yang sebenarnya. Bab 28 Gala Amal. Xiao Chen keluar dari taman kanak-kanak dan kepala sekolah Li segera mengikutinya. Tuan Xiao, saya minta maaf. Saya sudah bersikap kasar sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao Chen berhenti dan berkata dengan tenang. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Aku melihatmu berbicara mewakili ayah dan anakku tadi, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu. Direktur Li menghela napas lega. Terima kasih banyak, Tuan Xiao, atas kemurahan hati Anda. Tuan Xiao, jangan khawatir, mulai sekarang, putri Anda tidak akan diganggu di sini. Saya jamin dengan nyawa saya bahwa dia tidak akan mendapat masalah. Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tuan Xiao, Anda terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, sudah hampir malam, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Saya yang traktir. Niat menyanjung Direktur Li tidak terucap, tetapi Xiao Chen tidak ingin terlalu banyak berurusan dengannya, jadi dia menggelengkan kepala dan menolaknya. Tidak, putriku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku akan kembali hari ini. Baiklah, Tuan Xiao, apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana? Tidak perlu. Setelah itu, Xiao Chen tidak membuang waktu lagi berbicara dengannya, tetapi langsung pergi. Namun Direktur Li terus melambaikan tangan kepada mereka sambil melihat punggung ayah dan anak perempuan itu. Tuan Xiao, jaga diri baik-baik. Jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, jangan ragu untuk memberitahu saya. Petugas keamanan Xiao Liu, melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan rasa heran. Pak Direktur, kenapa Anda begitu menghormatinya? Apakah resepnya benar-benar manjur? Tidak, bahkan jika Anda baru saja minum obat dan langsung bekerja, mustahil Anda bisa hamil secepat itu. Direktur Li memutar matanya. Diam. Dasar bodoh. Ingat ini mulai sekarang. Tuan Xiao lebih mulia dari siapapun. Jangan ganggu dia. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Xiao Chen dan melihat sosok Xiao Chen telah menghilang di sudut jalan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berbalik. Untuk sesaat, Xiao Liu tidak dapat menahan diri untuk menggaruk bagian belakang kepalanya, tampak bingung. Wah, orang ini, hebat sekali ya. Adapun Nyonya Ma, sudah lama tidak ada yang memedulikannya, dan ia terlalu malas untuk melarikan diri. Suaminya dan putranya telah meninggal, dan harta milik keluarga Ma telah habis. Apa tujuan hidupnya? Lebih baik menunggu ayah mertuaku datang dan membunuhku, lalu mengakhiri semuanya. Xiao Chen mengajak putrinya makan malam sebelum pulang ke rumah. Meskipun putrinya dipukuli oleh Nyonya Ma, Xiao Chen dapat dengan mudah menyembuhkannya dengan energinya sendiri, jadi itu bukan masalah besar. Dibandingkan dengan luka yang dideritanya akibat serangga pemakan jantung, itu tidak ada apa-apanya. Yang harus ia lakukan hanyalah menunggu sampai keluarga Tang mengumpulkan semua tanaman herbal dan memurnikan ramuannya sendiri, yang akan cukup untuk membantu putrinya pulih dari semua luka tersembunyinya. Ketika saya tiba di rumah, Su Ruoxue baru saja kembali. Hari ini dia mengenakan setelan rok panjang sedang berwarna putih salju dengan rompi putih salju di bahunya. Rambutnya yang panjang dan diwarnai tinta mengalir seperti air terjun hitam, membuatnya tampak seperti peri. Bibi Ruoxue. Xiao Zi segera membuka lengan kecilnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Ruoxue. Guai Zi, kemana kamu pergi hari ini? Kenapa kamu belum pulang begitu lama? Aku pergi ke kelas bersama ayahku. Oh, Zi sudah mulai sekolah. Hebat sekali. Zi tersenyum malu-malu, dan Su Ruoxue hanya berdiri dan menyapa Xiao Chen. Apakah kamu sudah memutuskan mau masuk taman kanak-kanak? Xiao Chen mengangguk. Yang di dekat sini. Bagus juga kalau dekat, jadi akan nyaman untuk penjemputan dan pengantaran di masa mendatang. Xiao Chen mengangguk lagi dan segera berkata. Gaunmu sangat cantik. Sangat cocok untukmu. Wajah Su Ruoxue sedikit memerah, matanya agak malu-malu, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Xiao Chen, tetapi sudut mulutnya yang sedikit terangkat mengungkapkan kegembiraan batinnya saat itu. Namun, sebagai seorang gadis, dia pemalu dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dimaksudnya. Di mana itu? Saya tidak pernah berbohong. Anda terlihat beberapa tahun lebih muda dengan pakaian ini. Jika Anda memakai riasan yang lebih tipis, Anda tidak akan jauh berbeda dari lulusan perguruan tinggi itu.
Su Ruoxue merasakan hatinya semanis madu, sementara Xiao Ziyi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibir Ruoxue, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu demam? Wajah Su Ruoxue tiba-tiba memerah, bagaikan api yang berkobar, membakar sampai ke telinganya. Xiao Ziyi menjadi semakin bingung. Bibir Ruoxue, kenapa wajahmu malah semakin merah? Su Ruoxue begitu tertekan dengan pertanyaannya sehingga dia benar-benar ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Ahem. Bibi akan tersipu jika dia jongkok terlalu lama. Ziyi, jangan katakan omong kosong. Oh, jadi begitulah adanya. Xiao Ziyi tampak seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, dan Su Ruoxue segera mengganti topik pembicaraan. Dia takut pada gadis kecil ini, yang selalu membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Xiao Chen. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, apakah kamu ada kegiatan malam ini? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bagus. Apakah Anda tertarik menghadiri acara amal? Malam ini, ada pesta amal di sebuah hotel besar di Jiangbei. Banyak selebritas dari Jiangbei akan hadir. Pasti akan sangat meriah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu untuk apa acara amal semacam ini. Mereka tidak lebih dari sekelompok taipan lokal yang berkumpul untuk membanggakan diri dan memperkenalkan diri kepada orang lain. Terakhir, sumbangkan beberapa barang untuk meningkatkan visibilitas Anda dan dengan demikian memperluas jaringan bisnis Anda. Jika Xiao Chen 5 tahun lalu, dia pasti akan hadir. Lagi pula, dia juga harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Tetapi sekarang, uang hanyalah angka baginya, jadi dia terlalu malas untuk pergi. Namun saat dia ingin menolaknya, Xiao Ziyi menggigit jarinya dan berkata, Bibir Ruoxue, apakah ada yang enak? Su Ruoxue berjongkok, mengusap kepala kecil Xiao Ziyi, dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Akan ada banyak kue, buah, dan makanan mewah. Mendengar perkataan itu, Xiao Ziyi, si kecil rakus, langsung berbinar matanya menatap Xiao Chen. Ayah. Enak sekali. Xiao Chen menatap tangan kecil putrinya yang basah oleh air liur dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Dia menelan kata-kata yang hendak ditolaknya. Baiklah, karena kamu ingin bermain, ayo kita bermain bersama. Ya. Xiao Ziyi melonjak kegirangan, sebahagia peri kecil. Su Ruoxue juga tersenyum penuh pengertian. Ketika dia bersama Xiao Chen dan putrinya, dia selalu merasa bahagia dan nyaman yang tak dapat dijelaskan. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil koleksi yang akan kubutuhkan malam ini. Tunggu aku sebentar. Xiao Chen mengangguk, lalu berkata. Sebaiknya kau ganti dengan sesuatu yang lehernya lebih ketat. Su Ruoxue tidak dapat menahan perasaan bingung. Ada apa? Xiao Chen terbatuk pelan, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata. Saat kamu membungkuk, kamu akan melihatnya. Su Ruoxue tiba-tiba berdiri tegak, wajahnya memerah. Kalau begitu, saya akan segera mengubahnya. Setelah berkata demikian, dia berlari ke vilanya seolah hendak melarikan diri. Bersambung.